Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam dari Gereja Kristen Nazarene Philadelphia. Sangat bersuka cita bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini. Dengan tema besar membalas kejahatan dengan kebaikan, mari kita renungkan salah satu bentuk real dari membalas kejahatan dengan kebaikan adalah ketika seseorang bisa mengampuni. Ketika seseorang memutuskan untuk memaafkan, melepaskan pengampunan, tidak lagi berpikir untuk menuntut balas atau mengharapkan hal yang buruk terhadap orang yang melukai kita. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus mau mengampuni? Pembelajaran pertama kita sudah pikirkan bersama-sama, kita mau mengampuni, kita harus mengampuni karena Allah kita adalah Allah yang pengampun. Sebagai anak-anak Allah, sifat itu harus melekat dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kemudian, di kesempatan yang diberkati ini, satu firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 32 akan mengajarkan kepada kita tentang tema yang sama, yang berbicara tentang pengampunan dan alasan mengapa kita mengampuni. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alasan kedua, mengapa saya dan saudara harus membalas kebaikan dari apa yang jahat yang kita terima, karena Tuhan sudah bermurah hati dengan mengampuni kita. Kita harus mengampuni orang lain sebagai bentuk kebaikan yang kita tabur terhadap hal yang mungkin jahat yang kita terima. Alasannya adalah karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Allah dalam Kristus Yesus. Kita manusia berdosa dengan banyak hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Allah, mendukakan hati Allah, membuat Tuhan sedih. Kita menyakiti sesama kita dengan banyaknya dosa. Tapi firman Tuhan katakan, sebagaimana di dalam Kristus Allah telah mengampuni kamu. Kita sudah terlebih dahulu menikmati kasih karunia pengampunan itu. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mengapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah terlebih dahulu mengalami, merasakan pengampunan itu. Betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita diampuni. Bapak Ibu mungkin sedang berpikir, menimbang, merasa bahwa pengampunan itu sulit. Terlalu sakit apa yang dilakukan orang terhadap kita. Terlalu besar kesalahannya, terlalu menyakitkan, terlalu dalam lukanya. Tetapi mari pikirkan begini Bapak Ibu dan Saudara semua. Mari coba pikirkan, kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, itu kira-kira lebih besar atau tidak dibandingkan dengan kesalahan orang lain kepada kita. Mungkin kita sakit hati karena satu peristiwa dari orang lain. Sedangkan kita berulang kali seumur hidup kita mungkin menyakiti hati Tuhan. Tapi toh Tuhan mengampuni kita. Sehingga alasan yang masuk akal adalah ketika kita sudah diampuni, kita pun harus mengampuni. Dosa kita yang begitu besar dan begitu banyak, Tuhan rela mengampuni. Kenapa tidak kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti hati kita? Karena 1, 2, 3, 4 peristiwa yang pernah terjadi. Pembelajaran yang kita dapatkan di sini adalah salah satu cara untuk membalas apa yang jahat dengan yang baik adalah dengan mengampuni. Mendoakan, mengharapkan berkat, melepaskan sakit hati, lalu kemudian melepaskan hak untuk menuntut balas. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk hidup dengan damai sejahtera, melangkah lebih ringan karena ada pengampunan yang kita lepaskan bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang rahmani dan rahimi, penuh kasih karunia dan damai sejahtera. Terima kasih kami mendapatkan nasihat firman Tuhan untuk rela mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Sebagaimana Kristus Yesus Tuhan menyediakan pengampunan dan memberikan pengampunan terhadap dosa kami yang begitu banyak. Terima kasih, tolong kami supaya kami hidup dengan damai sejahtera dengan sesama kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.